Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya di Devotion ICC pada pagi hari ini. Kali ini saya akan membawakan tema tentang untuk apa aku hidup. Dan ayat firman Tuhan yang saya ambil adalah dari Filipi 1 ayat 21. Yang bunyinya adalah demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sebuah studi yang dilakukan oleh Harvard Business School di Boston, Massachusetts terhadap sekelompok orang. Di mana studi itu menanyakan kepada sekelompok orang ini tentang apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Dan hasilnya adalah hanya 3% yang memiliki tujuan hidup yang jelas. Bahkan mereka dapat menuliskan apa yang menjadi tujuan hidup mereka. 13% dari responden memiliki tujuan hidup, tetapi tidak dituliskan oleh mereka apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dan sisanya sebanyak 84% responden tidak memiliki tujuan hidup yang jelas sama sekali. Saudaraku, 84 responden ini menyatakan bahwa mereka bingung dan mereka tidak mengerti tentang apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidup mereka selama ini. Kebanyakan orang-orang di dunia ini juga mengalami hal yang sama. Mereka tidak mengerti apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Mereka tidak mengerti untuk apa mereka menjalani hidup mereka selama ini. Ketidakmengertian akan tujuan hidup bukanlah hal yang dapat kita remehkan, karena bisa membawa kita kepada keputusasaan, stres, bahkan depresi. Ketidakmengertian akan tujuan hidup yang jelas juga akan membawa kita ke dalam kebingungan di dalam mengambil langkah dan mengambil keputusan. Saudaraku, kehidupan akan dijalani tanpa arah dan cenderung akan menghabiskan sisa hidup yang ada dengan cara-cara yang kita pikir benar, sesuai dengan pikiran kita sendiri. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa sebenarnya kita mempunyai tujuan hidup yang jelas. Sebagaimana firman Tuhan tadi di dalam Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, Rasul Paulus yang kita tahu dulunya adalah seorang Farisi. Rasul Paulus mempunyai semangat yang luar biasa untuk mengerjakan dan melakukan apa yang dia pahami sebagai satu kebenaran pada mulanya. Tetapi hal itu ia yakini sebelum ia mengalami Kristus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Rasul Paulus seakan-akan tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya, dan dia bersemangat di dalam menjalani apa yang dia pikir itu adalah tujuan hidupnya. Tetapi sayangnya, tujuan hidup yang Rasul Paulus yakini sebagai tujuan hidup yang harus ia jalani bukanlah tujuan hidup yang benar. Ada banyak di antara kita yang sepertinya punya tujuan hidup yang jelas, tetapi tujuan hidup yang jelas itu belum tentu selaras dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, sebagaimana Rasul Paulus, kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dia mengalami perubahan hidup, perubahan tujuan hidup 180 derajat. Rasul Paulus akhirnya mengerti bahwa tujuan hidupnya adalah Kristus. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa hidup bagi dia adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, siapa yang dimaksud dengan Kristus di sini? Kristus tidak lain adalah Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri. Dia pencipta segala-galanya. Tidak ada dari satupun yang telah ada dan telah diciptakan tanpa melalui kuasa dari Tuhan Yesus. Dia sudah ada dari segala sesuatunya belum ada. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah sumber segala-galanya. Perlu kita sadari bahwa tujuan hidup saudara dan saya adalah Kristus Yesus Tuhan.
dan untuk memuliakan Dia dalam hidup kita. Memuliakan Allah yang telah menjadikan dan membentuk kita. Tujuan hidup kita adalah melakukan panggilannya, menggenapi firman-Nya dalam hidup kita sehari lepas sehari, dan mengerjakan apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan selama kita ada di dunia ini. Dengan demikian saudaraku, ketika kita sadar bahwa tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan Yesus, adalah untuk menyenangkan hatinya, adalah untuk memuliakan namanya, maka kita tidak akan terombang-ambing lagi dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Mata dan hati kita akan tetap fokus pada tujuan kita yang kekal. Mata dan hati kita akan tetap fokus pada satu pribadi yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Saudaraku, apapun profesi dan pekerjaan kita, apapun pelayanan yang sedang kita kerjakan saat ini, biarlah semuanya itu bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Percayalah, ketika kita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, ketika kita menyerahkan tujuan hidup kita ke dalam tangan-Nya, kita minta untuk Tuhan membawa kita ke dalam tujuan hidup yang ingin Ia genapi dalam hidup kita. Maka saat itu saudaraku, Roh Kudus akan menolong kita untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Dan saat itulah kita akan mengerti dengan jelas apa yang menjadi tujuan hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu menuntun kami, firman-Mu memberikan kami kekuatan, dan firman-Mu membuka mata rohani kami, sehingga kami dapat mengerti dengan jelas apa tujuan hidup yang Tuhan inginkan untuk kami jalani sepanjang nafas kami ada di dunia ini. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami senantiasa hidup untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan setia menjalani apa yang menjadi tujuan hidup kami, apa yang menjadi panggilan kami, sampai dengan akhir hidup kami. Berkati dan sertai kami ya Tuhan dalam setiap tugas dan pekerjaan kami hari ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian devotion kita pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.